Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karafiansa dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 2310-1003. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi komunikasi di tempat kerja menurut Robin. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dan pemahaman dari satu orang ke orang lain. Robin menekankan bahwa komunikasi efektif adalah fondasi koordinasi, motivasi, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu ada pengendalian atau kontrol. Komunikasi membantu mengatur perilaku anggota melalui aturan, kebijakan, dan prosedur. Dan kedua itu ada motivasi atau motivation. Pemimpin menyampaikan tujuan, memberikan umpan balik, dan motivasi karyawan. Ekspresi emosional. Yang ketiga itu ada ekspresi emosional, yaitu komunikasi menjadi sarana menyalur perasaan, membangun hubungan, dan menciptakan iklim kerja positif. Yang keempat ada informasi. Komunikasi menyediakan data dan pengetahuan untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya ada saluran komunikasi. Yang pertama ada formal, jalur resmi seperti rapat, memo, email, dan laporan. Yang kedua ada informal, seperti jalur tidak resmi seperti percakapan santai, gosip kantor, atau grafevin. Menurut Robbins menekankan bahwa pada kedua saluran ini sama penting. Formal untuk struktur, informal untuk kecepatan dan keakraban. Selanjutnya ada hambatan komunikasi atau noise, gangguan. Informasi terdistorsi karena faktor teknis atau psikologi. Selanjutnya ada persepsi berbeda, yaitu interpretasi pesan bisa berbeda antar individu. Selanjutnya overload informasi, terlalu banyak pesan membuat karyawan bingung. Kurangnya keterampilan komunikasi, misalnya pemimpin tidak mampu menyampaikan pesan dengan jelas. Komunikasi efektif menurut Robin menekankan pentingnya aktif listening, umpan balik, dan empati. Pemimpin harus menyesuaikan gaya komunikasi dengan audien, misalnya komunikasi langsung untuk tim operasional, komunikasi strategis untuk manajemen. Teori komunikasi di tempat kerja menurut Robbins tahun 2024. Yang pertama, teori proses komunikasi, communication process model. Komunikasi dipandang sebagai alur proses. Teori ini menekankan bahwa komunikasi efektif terjadi bila pesan dipahami sesuai maksud pengirim. Yang kedua itu ada teori saluran komunikasi atau communication channel. Robin membedakan saluran formal seperti rapat, laporan, memo, dan saluran informal seperti grapevine atau gosip kantor. Saluran formal penting untuk struktur dan kontrol. Saluran informal lebih cepat dan fleksibel, seringkali menjadi sumber informasi yang tidak tersedia secara resmi. Yang ketiga itu ada teori komunikasi lisan versus tertulis. Komunikasi lisan atau oral communication efektif untuk interaksi langsung, diskusi, dan negosiasi. Dan komunikasi tertulis atau written communication lebih resmi, terdokumentasi, dan berguna untuk kebijakan atau instruksi. Robin menekankan bahwa pemimpin harus memilih untuk komunikasi sesuai dengan konteks. Teori yang keempat itu ada teori komunikasi non-verbal. Robin menekankan bahwa bahasa tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara, dan kontak mata sering lebih kuat daripada kata-kata. Komunikasi non-verbal dapat memperkuat atau justru bertentangan dengan pesan verbal. Contoh, senyum dan nada suara ramah seperti orang nada ramah memperkuat pesan motivasi. Yang kelima, teori hambatan, komunikasi barrier to communication. Filtering, pesan untuk diseleksi atau disensor sebelum sampai ke penerima. Selektif, perfection, penerima harus menangkap bagian pesan yang sesuai dengan pandangannya. Information overload, terlalu banyak informasi membuat penerima bingung. Emotion.
Kondisi emosional mempengaruhi interpretasi pesan. Selanjutnya ada language. Perbedaan istilah atau jargon dapat menimbulkan salah paham. Yang keenam, teori efektif. Menurut Robin ada 3 kunci. Yang pertama itu active listening atau mendengarkan aktif. Yang kedua feedback, umpan balik. Dan ketiga empati. Pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan audiens dan situasi. Contoh kasus komunikasi di tempat kerja ada 2. Yang pertama itu kasus internasional. Saya dapat sumber dari Google. Google memiliki ribuan karyawan lintas negara. Tindakan mereka menggunakan sistem komunikasi terbuka seperti TGIF, meeting rapat menggunakan dengan CEO, dan platform internal untuk berbagi ide. Hasilnya, karyawan merasa didengar, inovasi meningkat, dan budaya kerja kolaboratif terbentuk. Kasus lokal yaitu ada di contoh PT Telkom Indonesia. Situasi Telkom menghadapi tantangan transformasi digital. Tindakan manajemen menerapkan komunikasi 2 arah melalui town hall, meeting, dan platform digital internal. Hasil karyawan lebih memahami visi perusahaan, merasa terlibat dalam perubahan, dan mendukung strategi digitalisasi. Baik, hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.